Pernah nggak sih lo ketemu orang yang hidupnya kelihatan biasa aja? HP-nya bukan yang terbaru, mobilnya juga bukan yang mewah, pakaiannya simple, nongkrongnya nggak di tempat fancy. Tapi anehnya, hidupnya tenang. Dia bisa tiba-tiba liburan tanpa drama, bisa traktir orang tua tanpa mikir dua kali. Dan yang paling bikin heran, dia nggak pernah panik soal uang. Sementara di sisi lain, ada orang yang kelihatannya naik kelas. Cicilan mobil baru, rumah KPR 20 tahun, gadget selalu update, story Instagram kelihatan sukses. Tapi tiap akhir bulan, deg-degan, takut tagihan, takut saldo tipis, takut bensin naik. Dan kalau dipikir-pikir, yang sebenarnya kaya itu siapa? Yang kelihatan mewah atau yang hidupnya tenang? Kenapa ada orang yang kelihatannya biasa tapi damai banget soal uang? Kenapa ada yang penghasilannya mungkin nggak spektakuler, tapi nggak pernah terlihat stres finansial? Gue dulu juga bingung. Gue kira jawabannya ada di angka gaji. Semakin besar penghasilan, semakin besar rasa aman. Tapi makin gue perhatiin, ternyata nggak sesederhana itu. Karena ada orang yang gajinya besar, tapi hidupnya selalu terasa kurang. Dan ada yang gajinya biasa, tapi hidupnya terasa cukup. Di situ gue sadar satu hal penting. Mungkin rahasianya bukan di berapa banyak mereka dapat, tapi di bagaimana mereka mengelola. Dulu gue juga percaya satu hal yang sama seperti kebanyakan orang. Kaya itu soal tampilan, rumah besar, mobil mahal, liburan ke luar negeri, tas branded, gadget paling baru. Seolah-olah semakin mahal barang yang kita pakai, semakin tinggi level hidup kita. Tapi makin dewasa, makin banyak lihat realita, definisi lama itu mulai retak. Karena ternyata banyak orang yang kelihatan kaya, tapi hidupnya penuh tekanan. Punya aset, tapi nggak punya ketenangan. Punya penghasilan besar, tapi nggak punya ruang bernafas. Dan di situ, gue mulai nanya ulang ke diri sendiri, sebenarnya kaya itu apa? Sekarang definisinya jauh lebih sederhana. Kaya itu punya pilihan. Punya pilihan untuk bilang tidak ke pekerjaan yang bikin kamu kehilangan harga diri. Punya pilihan untuk istirahat tanpa takut besok nggak bisa bayar makan. Punya pilihan untuk bantu orang tua tanpa harus buka aplikasi M-Banking dulu dan deg-degan lihat saldo. Kaya itu bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan yang jatuh tempo. Kaya itu bisa menikmati akhir pekan tanpa dihantui cicilan. Kaya itu saat kamu nggak perlu pura-pura terlihat sukses karena kamu memang merasa cukup. Perlahan gue sadar, kaya bukan soal punya segalanya, tapi soal nggak merasa kekurangan terus-menerus. Dan menariknya, semua itu nggak selalu butuh gaji 2 digit. Karena rasa aman finansial bukan cuma dibangun dari angka, tapi dari cara kita memperlakukan uang itu sendiri. Dan itu semua nggak datang dari penghasilan besar, tapi dari kesadaran. Setelah definisi kaya berubah, gue mulai sadar satu hal yang agak nyesek. Masalahnya bukan di jumlah uang yang masuk. Masalahnya ada di cara gue mikir tentang uang itu sendiri. Pola yang dulu selalu berulang kayak gini. Gajian masuk, senang, ngerasa aman, ngerasa akhirnya bisa napas. 2 minggu kemudian, saldo tinggal sisa. Mulai hitung-hitung, mulai ngerem pengeluaran, mulai stres lagi. Dan siklus itu terus muter setiap bulan. Yang bikin gue kaget, uang gue bukan habis karena beli motor baru atau barang mahal, tapi karena kebocoran kecil yang kelihatan sepele. Kopi harian yang cuma 30.000, langganan digital yang jarang dipakai, promo diskon yang bikin kita beli sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhin, ongkir makanan karena malas masak. Satu-satu kelihatannya kecil. Tapi waktu dijumlahin, itu bisa jadi angka yang bikin kamu mikir, harusnya ini bisa jadi tabungan. Dan yang lebih bahaya lagi, semua itu terjadi di mode autopilot. Kita nggak sadar, kita nggak mikir panjang, kita cuma mengikuti kebiasaan. Lebih dalam lagi, gue sadar ada satu hal yang lebih jujur. Banyak keputusan belanja gue bukan karena butuh, tapi karena pingin merasa cukup, pingin merasa setara, pingin terlihat nggak kalah. Kita beli sepatu tertentu karena lingkungan pakai itu. Kita nongkrong di tempat tertentu supaya nggak kelihatan ketinggalan. Kita upgrade gadget bukan karena rusak, tapi karena takut dibilang jadul. Dan di situ gue sadar sesuatu yang agak pahit. Sebagian besar dari kita bukan hidup buat diri sendiri,
tapi buat kesan. Di titik itu, gue ketemu satu istilah yang awalnya terdengar nggak keren, yaitu frugal living. Jujur, pertama kali dengar, kesannya kayak hidup pelit, kayak nggak boleh seneng, kayak harus hitung-hitungan terus. Tapi ternyata, bukan itu maksudnya. Frugal bukan berarti menolak kesenangan. Frugal berarti sadar nilai jangka panjang. Bukan fokus ke lebih banyak, tapi fokus ke cukup. Cukup buat hidup tenang, cukup buat punya ruang bernapas, cukup buat nggak panik setiap akhir bulan. Frugal living itu bukan soal menahan diri terus-menerus, tapi soal memilih dengan sadar. Memilih mana yang benar-benar penting, mana yang cuma terlihat penting. Dan di situ gue ketemu satu konsep yang pelan-pelan mengubah cara gue ngelihat uang, yaitu delayed gratification. Menunda kesenangan kecil sekarang demi hasil yang lebih besar nanti. Kayak nanam pohon, lo nggak bisa panen minggu depan, tapi kalau sabar, lo bakal punya sesuatu yang terus berbuah. Dulu setiap kali stres, gue cari pelarian lewat belanja. Gue bilang itu self-reward, padahal itu cuma cara cepat buat ngerasa lebih baik sesaat. Sekarang setiap ada keinginan impulsif, gue belajar berhenti sebentar. Gue tanya, ini beneran gue butuh atau cuma lagi pingin dopamin cepat? Dan anehnya, makin sering gue nahan diri, makin kuat rasa kontrol itu tumbuh. Ada rasa menang. Bukan menang karena bisa beli, tapi menang karena nggak harus beli. Dan di situ gue sadar satu hal penting. Kesenangan yang ditunda seringkali lebih nikmat daripada yang instan. Karena ada harga diri di dalamnya. Ada disiplin, ada kesadaran. Dan itu jauh lebih mahal daripada sekedar barang baru. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bukan cuma paham konsepnya, tapi gimana cara mulai. Karena jujur aja, tahu teori itu gampang. Yang susah itu konsisten. Dan gue mulai dari 5 langkah sederhana ini. Langkah ke-1, kenali kebocoran kecil. Langkah pertama bukan investasi, bukan cari penghasilan tambahan, tapi jujur dulu, buka mutasi rekening 3 bulan terakhir. Lihat tanpa pembelaan diri. Biasanya kita mikir uang habis karena kebutuhan besar. Padahal seringnya bukan itu, tapi hal kecil yang diulang terus-menerus. Kopi harian, langganan aplikasi yang jarang dibuka, top up game, promo, diskon yang bikin kita beli barang yang bahkan gak kita rencanakan. Satu-satu kelihatan kecil, tapi waktu dijumlah, itu bisa setara 1 bulan tabungan. Di sini kuncinya 1, stop autopilot spending. Jangan belanja hanya karena sudah terbiasa. Tanya lagi, masih relevan gak? Bukan berarti semuanya harus dihentikan, tapi dipilih. Langkah kedua, alihkan ke hal berdampak panjang. Setelah kebocoran mulai tertutup, jangan ulangi kesalahan yang sama. Uangnya jangan cuma pindah bentuk jadi pengeluaran lain. Alihkan ke sesuatu yang punya efek jangka panjang. Mulai dari dana darurat. Target minimal 3-6 bulan biaya hidup. Kenapa? Karena dana darurat itu bukan soal uang, itu soal ketenangan. Setelah itu, mulai investasi kecil tapi rutin. Nggak harus besar, yang penting konsisten. Reksadana, deposito, saham, atau instrumen lain yang kamu pahami. Dan jangan lupa investasi skill. Belajar public speaking, belajar editing, belajar digital skill. Karena kemampuan itu, aset yang nggak bisa dicuri inflasi. Gue pernah dengar kalimat ini. Orang kaya beli waktu, orang miskin jual waktu. Waktu kamu punya cadangan uang dan skill, kamu punya pilihan. Dan pilihan itu mahal banget. Langkah ketiga, mindful spending. Langkah ketiga ini yang paling terasa efeknya. Sebelum beli sesuatu, biasakan tanya 3 pertanyaan. 1. Apakah gue benar-benar butuh? 2. Apakah ada alternatif yang lebih hemat atau lebih bijak? 3. Apakah ini bikin hidup gue lebih baik dalam jangka panjang?
Kalau tiga-tiganya jawabannya nggak jelas, tahan dulu. Ingat, promo bukan selalu hemat. Diskon 50% tetap 100% keluar uang kalau barangnya nggak dibutuhkan. Frugal living bukan berarti nggak boleh senang, tapi pilih kesenangan yang benar-benar berarti. Makan enak bareng keluarga? Lakukan. Liburan yang memang direncanakan? Nikmati. Tapi jangan beli cuma karena lagi kosong atau lagi pengen validasi. Langkah keempat, gunakan sistem. Niat itu bagus, tapi niat tanpa sistem cepet banget bocor. Makanya gue mulai pakai sistem sederhana. Bagi pengeluaran jadi 3 kategori. Kebutuhan, tabungan, hiburan. Atau kalau mau lebih konkret, pakai metode amplop. Setiap amplop punya tugas. Makan, transportasi, hiburan. Kalau amplopnya habis, berarti berhenti. Sederhana. Sistem bikin kamu nggak perlu debat sama diri sendiri setiap hari, karena keputusan sudah dibuat di awal. Dan di dunia keuangan pribadi, sistem selalu lebih kuat daripada niat. Langkah kelima, naik kelas pelan-pelan. Ini bagian yang sering disalahpahami. Hidup hemat itu bukan berarti selamanya hidup pas-pasan. Kamu boleh naik kelas, boleh punya barang bagus, boleh hidup nyaman. Tapi ada satu aturan penting. Naik kelas harus bareng naiknya penghasilan pasif, bukan naiknya utang. Dulu, setiap dapat bonus, gue langsung upgrade barang. Sekarang, gue upgrade sistem. Beli alat kerja yang bikin produktivitas naik. Investasi di barang yang tahan lama. Pilih kualitas, bukan sekedar viral. Upgrade gaya hidup itu boleh, tapi pastikan fondasinya sudah kuat. Karena frugal living bukan soal menahan diri selamanya, tapi tentang membangun naik level tanpa kehilangan kendali. Setelah beberapa waktu menjalani semua itu, perubahan paling terasa ternyata bukan di angka rekening, tapi di dalam diri. Frugal living pelan-pelan berubah jadi perjalanan mengenal diri sendiri. Karena setiap kali kamu menahan keinginan impulsif, kamu sedang belajar tentang dirimu. Tentang apa yang sebenarnya kamu cari. Tentang apa yang sebenarnya kamu takuti. Dulu gue gampang banget tergoda. Lagi stres, belanja. Lagi insecure, upgrade sesuatu. Lagi capek, cari pelarian instan. Sekarang bukan berarti gue sempurna. Masih ada godaan, masih ada keinginan impulsif. Bedanya, sekarang ada jeda. Ada ruang untuk sadar sebelum bertindak. Dan dari jeda kecil itu, hidup terasa jauh lebih ringan. Uang yang dulu sering jadi sumber stres, sekarang berubah jadi alat. Alat untuk bikin hidup lebih stabil. Alat untuk beli waktu. Alat untuk menciptakan pilihan. Dulu tiap akhir bulan rasanya tegang. Sekarang lebih tenang. Bukan karena tiba-tiba jadi miliarder, tapi karena pengeluaran terarah. Karena ada dana darurat, karena tahu uang sedang bekerja, bukan cuma lewat. Perubahannya bukan cuma finansial, tapi mental. Dari impulsif jadi sadar. Dari panik jadi tenang. Dari merasa kurang terus-menerus jadi merasa cukup. Dan disitulah gue benar-benar paham satu hal. Kaya itu bukan punya segalanya. Kaya itu cukup untuk hidup dengan tenang. Jadi, kalau hari ini kamu masih merasa kerja keras, tapi rasanya nggak pernah cukup, mungkin yang perlu diubah bukan nominal gajinya, tapi definisi kayanya. Karena kalau kaya selalu kamu artikan sebagai lebih dan lebih lagi, kamu nggak akan pernah sampai. Akan selalu ada standar baru. Akan selalu ada orang yang terlihat lebih sukses. Akan selalu ada barang yang lebih mahal. Tapi kalau kaya kamu artikan sebagai punya kendali, sebagai punya pilihan, sebagai punya ketenangan, permainannya berubah. Frugal living bukan bikin hidup kamu sempit, justru bikin hidup kamu luas. Karena kamu nggak lagi dikendalikan gengsi, nggak lagi dikendalikan promo, nggak lagi dikendalikan tekanan sosial. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Kalau semua sorotan sosial dimatikan, kalau nggak ada yang melihat hidup kamu, apa yang sebenarnya kamu butuhkan supaya merasa cukup? Kalau jawaban kamu adalah ketenangan, kebebasan, dan pilihan, berarti kamu sudah paham arahnya. Karena pada akhirnya, kaya itu bukan punya segalanya. Kaya itu cukup untuk hidup dengan tenang. Kalau kamu setuju, tulis di komentar. Cukup itu kaya. Dan kalau kamu mau bangun kaya yang sebenarnya, bukan yang kelihatan, subscribe. Karena di sini kita nggak lagi ngejar terlihat sukses.
kita lagi bangun hidup yang benar-benar merdeka.